guys, kembali lagi ke channel saya. Kali ini saya ada kegiatan membuat vertical garden. Nah, penasaran kan vertical garden DIY kali ini akan seperti apa? Dan bahan-bahannya pun juga saya yakin teman-teman juga mudah menjangkaunya dan bisa mencarinya dengan mudah guys. Bahkan misal pun teman-teman nggak bisa mencari di kebun sendiri, teman-teman juga bisa beli di mana-mana, pasti ada. Yuk kita ikuti seperti apa sih proses membuat vertical garden DIY kali ini. Let's go, ikuti. Kali ini saya membuat vertical garden bersama keluarga. Nah, ini beda dari biasanya. Kalau biasanya kita juga menggunakan kayu, kali ini kita nggak akan menggunakan kayu. Dan ini prosesnya dibantuin sama ponakan guys, karena musim libur corona ponakan di rumah, jadi kita manfaatkan untuk kebersamaan bersama keluarga guys. Nah, ini proses pembuatannya kita murni pakai bambu. Bambunya ini adalah bambu kering. Jadi bambu kering, kenapa kita mengambil bambu kering? Ini kita sengaja guys. Jadi bukan karena tidak ada pilihan, tapi memang karena sebuah pilihan. Jadi ada alasan tertentu kenapa kita menggunakan bambu daripada menggunakan kayu. Pembuatan rak vertical garden menggunakan bambu ini saya pilih karena saya melihat lokasi yang kita buat. Karena aku membuatnya di luar ruangan outdoor, makanya diskusi kemarin bersama bapak akhirnya memutuskan untuk memakai bambu kering. Jadi bambu kering ini adalah salah satu hasil panen yang ada di kebun kita. Itu ada bambu yang udah mati, kemudian itu yang kita gunakan. Justru bambu yang udah kering seperti ini itu yang lebih bagus ketika digunakan untuk membuat semacam kerajinan seperti ini. Apa sih ini namanya, kerajinan atau apa ya? Ya intinya seni-seni ginilah ya, dipakai untuk apa-apa. Itu yang bagus itu memang menggunakan yang kering daripada yang basah. Karena kalau yang kita memaksakan diri menggunakan bambu yang basah itu justru dia tidak awet. Sebaliknya ketika kita menggunakan bambu yang kering itu lebih awet guys. Mungkin teman-teman ada yang belum tahu, semoga ini bermanfaat. Kemudian satu hal lagi terkait dengan bambu yang kering, karena konteksnya ini adalah berkebun di luar ruangan, oleh karena itu bambu kering ini juga salah satu pilihan terbaik, karena bambu kering itu dia tidak bisa menyerap air hujan secara langsung. Padahal kita tahu air hujan itu dapat menimbulkan yang namanya pengkeroposan lebih cepat, apalagi kalau itu kena sinar matahari juga. Itu sebabnya pakai bambu itu lebih efektif, karena air tidak langsung masuk tapi dia langsung lengser turun jatuh gitu, jadi dia tidak menyerap lah intinya gitu. Itu kenapa alasan bambu itu lebih efektif ketika untuk membuat rak bunga di outdoor seperti itu. Nah, untuk teman-teman juga nih yang kebetulan adanya hanya kayu, misalnya adanya hanya kayu, boleh aja, tapi juga diperhatikan peletakannya. Kayak yang tempat saya itu saya letakkan di emperan, tapi dia nggak kena air hujan secara langsung, tapi matahari masuk seperti itu. Karena kalau kayu seperti yang saya sebutkan tadi, kayu itu dia sifatnya mudah menyerap dan lebih cepat lapuknya guys, seperti itu. Nah, untuk teman-teman emang semua selera sih, dan hasilnya pun juga berbeda-beda. Ada yang suka sama bambu, ada yang suka sama kayu, tapi keduanya sebenarnya selera masing-masing dan punya kelebihan dan kelemahannya masing-masing juga guys. Salah satu alasan kenapa juga kita serumah membuat vertical garden ini adalah satu, menghemat tempat, itu jelas. Yang dua, secara artistik itu lebih nyeni.
jadi lebih enak aja dilihat di mata gitu, dan dari segi ruang penempatannya pun juga lebih longgar guys. Jadi ini sangat cocok sekali untuk berkebun ala rumahan, terutama untuk yang teman-teman yang tidak memiliki lahan yang besar tetapi ingin menanam banyak jenis tanaman lewat polybag atau menggunakan plastik-plastik bekas. Salah satunya dengan membuat vertical garden ini guys. Jadi vertical garden ini juga sebenarnya ini sih lebih menarik, jadi instagramable lah kalau anak-anak zaman sekarang. Dan jadi teman-teman nggak perlu mencari tempat spot yang bagus untuk foto, jadi di rumah pun kita juga bisa foto guys. Seperti itu kan enak, nggak usah keluar biaya bensin. Nah, terkait dengan pembuatannya itu sendiri pun juga mudah, tapi ya harus punya keterampilan membuat kayak gini juga sih. Jadi misal pun nggak bisa, manggil tetangga lah, disuruh bantuin gitu. Kalau di desa sih gitu ya, tapi kalau di kota nggak tahu. Terus ini juga nih terkait pembuatannya, bahan-bahannya pun juga sangat simpel banget, cuman bambu doang. Setelah itu ada juga yang namanya paku sama kawat. Nah, kawat ini fungsinya untuk menguatkan ikatan antara aku dan dia, bukan guys, antara paku sama bambunya itu sendiri. Karena kalau kita mengandalkan pakunya aja itu nggak bisa guys, karena itu takutnya nanti juga kurang, dia menahan bobot berat daun tanaman kita kan juga besar, jadi kita harus pakai kawat juga. Dan apalagi ya, dan sekedar teman-teman tahu aja ya, ini pembuatannya nggak cuma sehari jadi guys, ini kita buat selama 3-4 hari. Jadi ini memakan waktu yang cukup lama dibandingkan kita membuat rak yang pakai modelnya kayu, karena emang banyak hal yang harus kita gorok kemudian kita potong, itu menjadi memakan waktu seperti itu. Belum soal membuat rak-rak yang samping-sampingnya itu guys, yang per tangganya itu loh, itu juga memakan waktu juga. Nah, terus ini kita masih ini sih, belum semuanya ini kita jadi ini masih dalam proses tahap pemindahan dulu. Nanti di bagian atas itu bambunya kurang, jadi kita harus mencari lagi. Mungkin kita nunggu waktu setelah waktunya udah cukup lah ya, karena ini bulan puasa pertama. Dan selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan, dan jangan lupa untuk tetap produktif berkebun guys, karena berkebun itu sebagai salah satu cara untuk salah satu cara untuk menghilangkan stres seperti itu. Dan ini dari sini aja kita udah bisa melihat guys, bagaimana nanti tampilan visualnya akan jadinya seperti apa, dan bagus untuk foto-foto, terutama bagi anak-anak muda yang instagramable. Nah, ini bisa untuk foto, kita mau buat video juga tinggal di depan rumah aja, dan tentu saja udaranya di rumah pun lebih sehat. Itu aja guys untuk video kali ini, dan jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe-nya. Semoga jangan kapok untuk melihat channel saya dan dukung channel saya ya guys. Bye bye.